Kamu jadi apa? Wakil Bos. Wakil apa? Oh ya. Kota Bogor. Oh ya. Iya. Kota Bogor sih nggak punya sawah aja aman lah. Siapa? Seperti itu. Bos, Bu, sehat Bu. Ayo Pak, oke Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saudara Sampurasun. Ya, Sunadi Menteri ATR BPR Indonesia, Bapak Muslimuddin. Ya, kelihatan sangat cerah hari ini karena tata ruangnya semakin mencerahkan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Direktur Jenderal Teknologi Kehutanan ini yang punya kunci dari keberhasilan tata ruang. Kemudian Kepala BPIW Kementerian PU Republik Indonesia, sudah terima kasih atas kehadirannya. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Barat yang hari ini lagi duduk dengan PTPN untuk menyelesaikan berbagai problem pertanahan. Para bupati dan wali kota seluruh Provinsi Jawa Barat, para kepala bapeda dan bapeda seprovinsi Jawa Barat, para kepala PU seprovinsi Jawa Barat. Kita memahami bahwa saat ini banyak hal yang harus menjadi bahan evaluasi. Selama ini memutuskan tata ruang pada sebuah wilayah, pendekatan teknis seringkali diabaikan demi pendekatan ekonomi dan demi pendekatan politik, yang pada akhirnya tata ruang tidak match dengan kebutuhan hidup manusia. Yang disebut dengan kebutuhan hidup manusia itu adalah: satu, ketersediaan pangan; dua, ketersediaan energi; yang ketiga adalah terbebas dari ancaman bencana. Nah, kita saat ini bisa melihat krisis pangan kalau kita tidak secara sungguh-sungguh menanganinya dengan baik dengan penyediaan ruang yang cukup untuk keberlangsungan tanaman pangan, itu akan menjadi ancaman dalam masa depan. Kita paham ada bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ternyata pangan itu menjadi sesuatu yang sangat berdampak. Uang banyak itu nggak ada artinya manakala masuk ke warung, masuk ke toko, yang jual berasnya nggak ada, yang jual mie instannya nggak ada. Kan saya kawan mungkin. Kemudian di masyarakat juga begitu, nggak ada artinya juga rumah besar kalau pangannya tidak ada, sehingga pangan menjadi isu strategis utama. Untuk itu kita pada hari ini juga akan melakukan pembahasan secara komprehensif terhadap perhitungan ruas area ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan hitungan harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat minimal untuk warga Jawa Barat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketersediaan energi. Nah, energi itu pasti punya dua kualifikasi. Energi yang biasa kita gunakan yang bersumber dari fosil, energi yang baru dan terbarukan. Energi baru dan terbarukan ini juga sangat bergantung terhadap ketersediaan alam untuk menyediakannya yang bersumber dari bahan nabati. Nah, ini juga keanekaragaman hayati nabati itu menjadi hal yang penting dalam membangun kekuatan sumber daya energi. Yang ketiga adalah kenyamanan warga penghuni untuk terbebas dari bencana. Kita paham bahwa IMB itu lahir itu karena tata ruangnya memberikan ruang untuk pembangunan, baik pembangunan perumahan, pembangunan kawasan pariwisata, pembangunan kawasan perdagangan, pembangunan kawasan industri dan berbagai kawasan lainnya. Tetapi faktanya di lapangan
kita melihat ruang-ruang terbuka untuk kepentingan pembangunan itu banyak mengambil yang bukan haknya. Satu, mengambil areal hijau, lereng-lereng gunung diambil. Kemudian mengambil area-area resapan, rawa diambil, danau-danau diambil. Daerah aliran sungai dipepet. Dan ini bisa melihat di daerah aliran sungai saya banyak menemukan membangun di daerah aliran sungai ada IMB, ada sertifikat. Nah, sehingga hari ini Provinsi Jawa Barat terus melakukan normalisasi sungai. Mau sungainya PSDA, mau sungainya BJT, mau sungainya BPWS, kita support untuk melakukan normalisasi. Nah, normalisasi itu pasti para kontraktor yang dari BPWS itu selalu berhenti. Kenapa? Gak sanggup menghadapi perlawanan dari warga yang tinggal di bantaran sungai dan di daerah sepadan sungai. Sehingga kami secara terus-menerus melakukan pembongkaran, kemudian yang mau tidak mau agar lebih cepat karena tribunnya tidak panjang, memberikan kompensasi. Hari ini kami akan memberikan kompensasi lagi di daerah Indramayu karena rob yang melewati wilayah Indramayu. Kemudian 3 hari yang lalu kami memberikan kompensasi memindahkan warga dari bantaran sungai di wilayah Citarum yang berpuluh-puluh tahun kebanjiran. Daripada mikirin dana untuk menangani Citarum triliunan gak kelar-kelar, lebih baik warganya yang situ dipindahin. Saya lebih memilih itu, 1 kali pindah selesai masalah gitu. Dan kemudian berikutnya saya sampaikan ke BPWS, kita ingin melakukan pelebaran sungainya. Nah, ini juga salah satu konsep yang disampaikan, dan pada akhirnya saya sampaikan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah berkirim surat untuk Menteri PU agar seluruh bangunan untuk penetapan daerah sepadan sungai, kalau sepadannya sudah ditetapkan, maka Pak Menteri ATR menyampaikan pada saya, sertifikat yang sudah dikeluarkan bisa dicabut. Ini kan kerja. Nah, untuk itu ada problem di situ, Pak Menteri. Saya sampaikan, problemnya adalah kita ini membuat ironi. Satu sisi kita ngomong ketahanan pangan, tapi sawah dibuat jadi perumahan. Satu sisi kita ngomong harus bebas dari banjir, tapi daerah rawa-rawa dan daerah sawah dibangun nggak berhenti-berhenti. Nah, ini yang menjadi ancaman. Itu saya lihat, 1, Bogor, 2, Kota Bekasi sudah nggak ada, 3, Kabupaten Bekasi, yang keempat Kabupaten Karawang, yang kelima Kabupaten Subang, kan? Kemudian yang keenam yang di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, kan ini sudah hampir tidak ditemukan lagi, sehingga ya banjir akan terus. Nah, kalau banjir yang dipanggil bukan bupati, Pak Dede, kumaha ya Pak Dede, dan saya nggak mau dengar itu. Nah, ini menjadi, maka dikeluarkan, nanti kami mengeluarkan kebijakan penundaan izin bagi perumahan di seluruh provinsi Jawa Barat yang berpotensi menimbulkan bencana. Sambil kita mengevaluasi tata ruang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah adanya area yang terbuka, yaitu yang masih luas hutannya terbuka, tanaman hijaunya terbuka adalah tanah yang dikuasai oleh PTPN dan Perhutani serta Kementerian Kehutanan. Maka yang PTPN saya sudah meminta untuk segera dikeluarkan KTP-nya, dan saya meminta 15%. Satu, yang 10% saya minta untuk area konservasi, pokoknya nggak boleh ditebak lagi. 2, yang 5% adalah dikelola oleh warga dengan pohon yang sama dengan KTPN. Kalau yang TKP, yang karet. Dan pengelolanya seluruh produksinya sampai berproduksi selama 5 tahun digaji 1,5 juta per kepala keluarga. Satu orang juga 2 hektar. Ini agar mereka bisa hidup dalam produksi. Ini
yang dilakukan. Nah, kemudian seluruh rangkaian ini akan berhasil manakala tata ruangnya segera diperbaiki. Dan kita sampaikan Pak Menteri Provinsi Jawa Barat dalam penetapan tata ruang yang baru kehilangan 1,2 juta hektar area hijau yang berubah menjadi kawasan properti, berubah menjadi kawasan pemukiman, berubah menjadi kawasan-kawasan lainnya yang bukan peruntukannya. Untuk itu pada kesempatan siang hari ini kita sangat bahagia Pak Menteri ATR BPN menyatakan pada saat bertemu dengan Pak Bupati untuk bersama-sama melakukan evaluasi terhadap tata ruang di Provinsi Jawa Barat. Saya pikir sudah menjadi takdir para bupati dan wali kota sekarang adalah bupati dan wali kota hijau. Karena bupati wali kota hijau izin lokasinya makin sedikit baru. Gitu. Karena prinsipnya adalah di Jawa Barat ini lembut hijau, rakyat hijau. Tetap kalau panennya kuning. Tetapi walaupun panen kuning, tetap kalau yang pada akhirnya kalau sudah dimasak nasinya akan putih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur Jawa Barat yang kami hormati, Pak KDM, Pak Dirjen Planologi, Pak Dirjen Tata Ruang, Pak Sekda, Pak BPIB, Bapak-bapak Bupati, Wali Kota dan Haji Musola. Untuk yang kedua kalinya di tahun ini kami mengadakan silaturahmi sekaligus apart ini yang pertama kemarin di Depok. Mohon Pak materinya disampaikan. Next Pak, langsung satu the point. Bapak-bapak sekalian, ada 4 nasta citanya Pak Presiden Prabowo yang itu saling holding out, memerebutkan tangan. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Gubernur adalah swasembada pangan. Swasembada pangan yang paling dulu sangat mutlaknya pangan, karena tidak mungkin pangan ditanam di ruang yang sangat rendah. Pastilah. Nomor 2, swasembada energi. Swasembada energi tidak mungkin akan terjadi, energi tidak mungkin terjadi swasembada kalau mengandalkan energi fosil. Mau tidak mau maka mengandalkan Indonesia bioenergi. Kalau mengandalkan bioenergi atau tadi adalah tadi hayati membutuhkan tanah. Yang ketiga adalah hilirisasi. Hilirisasi untuk pabrik untuk kawasan industri. Pelaku kawasan industri kecenderungannya mencari sawah yang murah, lahan yang murah. Lahan yang murah adalah yang paling empuk, paling enak adalah sawah yang diambil. Kemudian yang nomor 3, dan ini sasarannya hilirisasi kalau Purwakarta, Subang, kemudian ada programnya Pak juga 3 juta rumah untuk masyarakat penghasilan rendah. Input paling banyak tentang rumah adalah tanah. Kalau cita-citanya ingin menjual rumah dengan murah, maka tanahnya pun harus murah. Kalau tanah yang murah lagi-lagi yang diincar sama bapak-bapak sekalian. Nah, sementara bapak-bapak sekalian, next kita ada mandat. Ini mandat peraturan presiden
RPJMN ini kan gantinya GBHN, karena TAP MPR GBHN sudah tidak ada, maka dimunculkanlah undang-undang tentang perencanaan pembangunan jangka panjang. Undang-undang perencanaan jangka panjang diturunkan lagi dalam bentuk peraturan presiden tiap 5 tahun, yaitu tahun periode ini tahun nomor 12 tahun 2025. Di dalam RPJM ini, Bapak-bapak sekalian, dimandatkan bahwa untuk mencapai swasembada pangan, LP2B, lahan pangan pertanian berkelanjutan, alias sawah forever, sawah selama-lamanya, yang tidak boleh dikonversi, sawah itu kunci, atau kalau dalam bahasanya Pak Bupati sudah, sawah yang sifatnya kholidina fiha abadan. Ya kan? Sama-sama hijau. Sama-sama hijau. Ini nggak bisa diapa-apakan, jumlahnya 87%. Nah, mikotnya dari mana startnya? Tahun 2025 kita ditarget 75%. Tahun depan 78, tahun depannya lagi 81, 84, 87. Jadi kita ini akan dari 75%. Oke, sampai sini. Total RPS kita 7.384.421 juta. Itu RPS kita. Ayo kita bedah kondisinya. Next, Pak. Next dulu, Pak. Nah, persoalan mendasar, ada 13 provinsi yang belum memuat KP2B di dalam RTR. Dari 508 kabupaten kota, hanya 203 kabupaten RTRW kabupaten kota yang memuat KP2B, which is artinya ada 305 yang belum memuat KP2B. KP2B itu apa? KP2B itu LP2B ditambah infrastruktur, ditambah lahan cadangan pertanian dan pangan berkelanjutan. Jadi kalau mandatnya 87% LP2B, berarti kalau KP2B-nya minimal harus 89%. Karena asumsinya 1% infrastruktur, 1% lahan cadangan. Jadi minimal 89. Next. Nah, ini mikot kita, Pak. Start kita, Pak. Kalau mengacu kepada RTRW provinsi, secara nasional kita baru 67,8%. LPS-nya 7.384.341, KP2B-nya 5.11.86. Jawa Barat bagaimana? Jawa Barat 69,4. Terima kasih. Masih uang dari transaksi. LBS-nya 916. Di sini, Pak, ya. Next, Pak. Kalau kita mengacu kepada RTRW kabupaten kota, lebih tragis lagi, hanya 41,3%. Jawa Barat lebih kacau lagi, 39,17%. Kalau mengacu ini, kenapa? Karena tadi banyak sekali kabupaten kota
tidak menyatakan LP2B. Setelah dicek ternyata ada masalah dalam FTL-nya karena tidak mencantumkan LP2B. Jika dengan demikian di Jawa Barat, lahan yang dipastikan aman per hari ini hanya 359. Jadi saya mengatakan ini lampu merah. Karena lampu merah, kami mengambil langkah-langkah. Langkah kami sejak bulan Oktober semua izin alih fungsi lahan kami stop. Mohon maaf. Pak Dirjen Tata Ruang ada yang ditawarkan? Pak Dirjen Planologi? Pokoknya Jawa Baratnya hutannya di hutan lindungan semua, nggak usah ada hutan produksi. Siap. Komitmen kita tentang kehutanan adalah mengembalikan kembali hutan menjadi fungsi hutan, bukan fungsi manusia. Karena hutan itu tempatnya alam hutan, bukan alam manusia. Jadi hutan itu tempatnya orang hutan. Jadi kalau kita masuk ke hutan berarti kita saudaranya orang hutan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita menginginkan, bahkan Pemprov sudah bersurat dinas lingkungan, dinas kehutanannya, bahwa areal-areal pokok yang itu digarap oleh perhutanan, tetapi memiliki fungsi sebagai cadangan air, memiliki fungsi konservasi, memiliki fungsi untuk mencegah longsor dan banjir. Kita mengusulkan itu menjadi hutan abadi dan sebagai kompensasi pada perhutani agar tidak mengalami kerugian yang besar karena mengalami penanaman dan pemeliharaan, kita bersedia menghitung pohon itu berapa harganya dan kemudian dibeli oleh pemerintah provinsi dan kemudian ditetapkan sebagai pohon abadi Pemprov Jawa Barat. Yang pertama. Kemudian kedua, saya sampaikan juga di kawasan catchment area di wilayah Danau Jatiluhur, Danau Cirata, Saguling, dan Jati Gede dan seluruh daerah lainnya yang itu banyak sekali tanaman hutan yang ditanam oleh warga menggunakan tanah perhutani. Kan pasti kalau udah gede ditebang kayunya. Nah kalau sudah gede ditebang kayunya, repot lagi. Saya ngalamin lah yang gitu, pahitan banget gitu, repot lagi. Kita pun akan mengusulkan itu dibeli oleh Pemprov sebagai kepada warga yang menanamnya sebagai pohon abadi. Dulu saya waktu jadi Bupati Purwakarta pernah menawarin itu ke Pak Ahok sebagai investasi pemerintah provinsi karena DKI Jakarta mendapatkan banyak manfaat termasuk ketersediaan air. Cuman waktu itu mungkin lupa. Ini yang menjadi komitmen Pak. Jadi kalau saya sih hutan sudahlah hutan. Hutan bukan untuk area bisnis. Karena hutan itu tempatnya di Purwo, terus kemudian Kelong Wewe, kemudian apalagi Kelong Wewe, Derowo, Wewe Gombel, Putih, gitu. Jadi, dan saya sangat menarik Pak, ketika hutan itu dijaga oleh Kelong Wewe, Derowo, Putih, itu aman. Jadi ketika hutan dikementeriankan malah jadi tidak aman. Tepuk tangan boleh dong. Karena ini koreksi. Jadi terima kasih ya. Dan selanjutnya tata ruang di Jawa Barat sudah diplenokan dan mulai Januari kita bekerja untuk melakukan perubahan yang segera dengan Pak Dirjen. Dan kemudian tadi ada saran dari DPR agar skalatnya itu antara Jawa Barat dengan kabupaten kotanya mendekati, tidak terlalu jauh, sehingga ketika kita tetapkan provinsi, kabupaten kota tinggal mengikuti apa yang menjadi garis penetapan provinsi. Tujuan kita cuma satu aja, konservasi. Pak Kabupaten Bandung itu di halaman Pemda Kabupaten Bandungnya sawahnya jangan diurus. Nanti salah boleh menteri diurus. Bahwa pemerintah provinsi Jawa Barat itu sudah sangat concern bahwa daerah-daerah yang jaga desa-desanya akan kami hitung pembiayaannya. Karena bagaimanapun industri yang ada di berbagai tempat itu tidak akan mungkin bisa berjalan kalau nggak ada sumber airnya. Sumber airnya tuh hutan. Yang problem kita selama ini kan orang kalau tinggalnya di hutan, para kepala desa merasa tidak bergengsi. Mobilnya beda. Kalau mobil dari Bekasi itu kalau dibandingin mobil kepala desa gablek. Kalau
mobil yang dari Garut. Jadi nanti kita hitung formulasinya lagi kita siapkan, sudah perlu saya diambil Pergub tentang tata kelola keuangan penghitungan fiskal untuk wilayah penghasil oksigen dan penghasil sumber air dan wilayah penghasil sawah. Saya juga di kota Bandung sama Kabupaten Bandung, menurut saya itu mereka yang menggarap sawah itu harus segera disubsidi oleh Pemda. Ya selain PSN harus ada subsidi, Pak. Harus ada subsidi. Kenapa? Dia tidak tergoda oleh orang lain untuk menjual dengan harga mahal, dan dia tetap mempertahankannya dengan nilai yang tidak berubah karena hasil padi cuma segitu. Beda kalau dibikin kontrakan. Nah mereka itu harus segera mendapat subsidi dari pemerintah karena dia adalah orang-orang yang berjasa bagi kepentingan orang lain. Ini penting menjadi rumusan kita. Selanjutnya masih ada. Kalau nggak ada cukup kata saya harus ke drama ini. Pak Menteri sudah disampaikan. Saya pikir itu saja. Segera, dan para bupati wali kota yang daerahnya tidak bisa menganggarkan untuk biaya tata ruang, lapor ke gubernur. Ya, lapor ke gubernur. Nanti kalau gubernur tidak mampu, saya akan mengajukan pembayaran dana bagi hasil pajak yang belum dibayarkan. Nilainya 1,2 triliun dari pemerintah dan Menteri Keuangan. Gampang Pak, banyak nih kalau dibayar. Tenang. Jangan Pak, ini dirjen yang tidak uangnya, dia harus punya Indonesia. Kasihan, kita bukan kelompok masyarakat miskin, kita orang-orang kaya. Gak boleh punya mental habis. Apalagi saya temennya malu saja punya Bapak Nusron kalau harus minta. Di samping untuk dilindungi bukan untuk meminta. Saya pikir terima kasih ya, karena kalau duda itu kan tidak ada yang dibiayai, duitnya cukup. Terima kasih, mudah-mudahan